Halo guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi sebelumnya aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat semuanya yang merayakan ya. Semoga kita masih bisa dipertemukan di bulan puasa atau bulan Ramadan di tahun berikutnya. Oke. Jadi kali ini seperti yang ada di thumbnail ya, aku dapat hampers dan ini sebetulnya mainstream sih. Bukan anti mainstream, tapi mainstream hewannya. Di sini udah ada. Cuma yang nggak ada itu, yang belum ada itu size-nya. Dan aku baru tahu bisa sebesar ini itu guys. Jadi kemarin dapat hampers dari subscriberku yang penonton aku dari awal-awal banget ya. Kemarin mengirimi. Jadi orang itu sebetulnya orang Solo, cuma kerjanya itu dan rumahnya itu di luar Solo. Jadi ya ngono lah, merantau gitu terus pulang ke Solo, dan aku dibawakan hewan kesayangannya dia sebetulnya guys. Kemarin tuh bilangnya karena di sana udah terlalu sibuk orangnya, terus akhirnya dibahkan ke saya gitu. Dan ini menurutku, aku kaget dengan size-nya gitu loh. Jadi langsung aja guys. Ini ya boxnya. Ting ting. Tak buka sih guys. Giras ora gitu loh. Ya sih giras guys. Gede banget soalnya, gila. Aku baru tahu bisa sebesar ini guys. Saya buka guys. Aku tidak belayu. Oh, itu apa? Ini dia. Bah. Jelas ora guys. Ini adalah blue tongue skink atau panana lokality Tanimbar guys. Nah, dia lagi pipis dan ini wah, besar banget guys. Besar banget, besar pol ini. Tidak lazim bagi saya ya. Aku nggak tahu ada yang lebih besar dari ini atau enggak. Tanimbar ya. Gede banget. Soalnya aku pakai kacamata merah ya, aku lagi gini guys. Cuma kantung mataku ini wis mulai tebel-tebel nggak enak banget kena matahari. Jadi ini mau langsung tak rendam dulu guys. Oke, aku udah tak siapin rendemannya di sini deh. Nah, ini tak rendam dulu sambil kita lihat size sebenarnya kan ketok guys. Ini agak ke golden ya. Ini katanya itu udah dipelihara, udah lama banget dipelihara sama orangnya guys. Jadi awal-awal si panana ini mulai booming di Indo, itu dia udah pelihara. Katanya dulu dia ada banyak, beberapa ekor, cuma yang dikip yang sampai sekarang tuh ini. Kalau nggak salah tuh masnya bilang kemarin tuh dari tahun 2016 kan, nggak 17 gitu peliharanya dia. Gede banget guys, kaget aku serius. Wah, sumpah ini lontong banget coy. Sumpah ini lontong banget. Ini kayak mau shading ya di kepala ini ya. Mau shading ini. Kepalanya beda sendiri soal warnanya. Motifnya lumayan. Tidak ada pilek ya. Gokil. Ini tak biarin dulu biar dia berenang-renang dulu guys. Ini airnya cukup hangat ya, meskipun ada sinar matahari. Ini tak kasih air hangat karena habis perjalanan jauh guys. Nah, aku jadi penasaran sama ukuran blue tongue skink
sebenarnya gitu loh guys, karena kebanyakan kan ukurannya kayak gonku no kayak ukurannya bulu tangkis gini. Jadi aku baru lihat yang sebesar ini baru kali ini guys. Sebelumnya gak pernah lihat. Ukurannya ya normal-normal kayak punya aku itu. Aduh, apa rencana breeding aja ya? Tapi lama sih kalau breeding. Soalnya kalau nunggu punya aku belum tentu siap juga karena masih lama kan. Nah ini kudunya wis siap. Katane Mas itu ini betina guys, udah disexing dulu. Nah ini mau nyari yang jantan antara dua itu punya aku tuh yang mana yang jantan masih ambigu banget. Nah dietnya buat si Panana yang baru datang ini katanya Mas apapun mau, daging mau, pinkies mau, terus apa namanya buah-buahan juga mau, cat food, dry food itu juga mau, wet food mau. Jadi gampang lah ya. Ini tadi juga nggak galak-galak banget, yo hising-hising Tanimbar biasa tuh kayak gitu guys, hising-hising aja gitu loh. Yang penting kita yakin megangnya yo dia nggak bakal tambah curiga sama kita gitu. Jadi si punyane ya Mas yang punya ini itu tuh breeding ular guys. Ada ball python, ada piton mop gitu, terus ada waggler juga. Jadi emang kolektor jatuh ya. Kolektor apa kolektor ya? Ya antara kolektor dan kolektol gitu. Pokoknya ngono lah. Dan usahanya Mas ini ternyata banyak juga guys. Aku kemarin sempat lihat Instagramnya. Ternyata beliau juga bikinin tugas tesis itu. Kalau kalian yang kedokteran gitu kan biasanya ada tugas tesis yang kalian bikin kayak poster ilmiah dan lain sebagainya. Nah Masnya itu ternyata juga buka itu juga guys gitu. Aku tertarik karena kakakku ada yang jadi dokter gitu guys. Jadi kayak wah agak paham lah sama ini apa namanya produk-produknya dia. Jadi buat kalian yang mau bikin poster ke beliau, poster ilmiah ya, nanti bisa hubungin beliau, nanti tak cantumin Instagramnya di bawah ini ya, pokoknya di bawah inilah ya, tak cantumin Instagramnya, kalian bisa tanya-tanya di sana harga berapa dan lain sebagainya. Oke, mantap. Jadi buat Masnya, Mas apa jenenge ini, Mas Arcip yang udah menghibahkan atau memberi si Panana Tanimbar Jumbo ini, terima kasih banget buat nambah-nambah koleksi saya ya. Sebetulnya kemarin aku sempat mikir mau beli Panana lagi, cuma beda lokality gitu loh. Cuma setelah tak pikir-pikir, nanti dulu aja deh. Tahu-tahu ada Mas Arcip ini yang menghubungi saya, yang katanya mau menghibahkan, dikasih kepercayaan untuk meneruskan memelihara Panana Tanimbar Jumboan itu guys. Jadi ya lumayan lah ya, nambah-nambah koleksi, nambah-nambah perbandingan juga, karena jadwal makannya pun cenderung sama gitu sama yang di sini, tapi saya bisa sebesar dan selontong itu gitu loh guys. Yang bikin kaget tuh di situ, super big size guys, super duper big size. Ini ada kali 60 sentian ya, adalah gede banget. Nah ini kalau hising masih hising guys, dia guys warnanya semi gold cerah ya. Kalau punya aku yang kecil itu yang agak kalem itu kan malah goldnya gold gelap ya, cenderung ke orange gitu. Kalau ini gold terang. Jadi kalau kalian beli reptil, khususnya reptil yang lazim ya, kayak kadal-kadalan, ular-ularan, turuto gitu, kalau kalian beli dari tempat yang agak jauh gitu,
sampai rumah kalau bisa direndam gitu, pakai air hangat lah kalau bisa, biar dia sekalian minum gitu kan, biar badan-badannya nggak terlalu kedinginan juga. Habis itu masukin kandang. Apakah boleh langsung kasih makan? Kalau aku sih enggak ya, tak jeda 1 hari biasanya, tak ada 1 hari baru dia makan gitu guys. Jadi biar dia adaptasi suhu kandangnya dulu, suhu ruangan, biar dia adaptasi keliling kandangnya dulu, itu baru tak kasih makan gitu loh. Soalnya kalau biasanya reptil itu sampai baru terus dikasih makan, itu besok-besoknya nggak mau makan lagi guys gitu. Jadi biar si reptilnya itu biar adaptasi ke kita juga gitu loh, biar tahu oh ownerku sekarang ini gitu loh. Jadi nggak bingung si reptilnya gitu. Semua hewan-hewan yang di sini yang di Kadalis khususnya itu pasti melewati proses itu guys. Nggak reptil, nggak mamalia, nggak burung, nggak apes-apesan, itu tuh semua melewati proses itu. Nyampe itu mesti tak jeda 1 hari, misal pagi nyampe itu nggak tak kasih makan sampai sore, tapi tetap tak kasih minum, aja, besoknya baru tak kasih makan gitu. Apalagi kalau dulu ada burung-burung predator, itu malah minumnya disemprot aja gitu. Soalnya burung predator itu cenderung cepet stres guys, dan stresnya tuh nggak kelihatan gitu loh. Jadi kayak bulu-bulunya tuh mengembang. Nah, biasanya predator kalau burung mengembang itu, ciri-ciri mengembang, bulunya mengembang itu identik 2 guys. Dia nyaman sama dia stres. Jadi ada beberapa burung predator yang mengembang itu sulit dikenali ini stres apa nyaman gitu loh. Sama-sama mau makan tapi besoknya mati gitu guys. Karena stresnya stres berat. Khusus apalagi kalau jenis falcon ya, jenis falcon, peregrine falcon atau apapun itu mesti rentan banget kayak gitu loh. Apalagi falcon kecil ya, kayak alap-alap capung, falcon capung, terus ada kestrel, itu kayak gitu. Apalagi kalau kalian tuh dapat dari breedernya itu usia dewasa ya, usia dewasa yang nggak pernah dilatih alias cuma dikandangin aja, ya nanti karakternya kayak gitu guys. Coba dulu di sini tempat karantina ya lumayan cukup tahu, jadi jenis-jenis hewan, apalagi jenis-jenis burung predator lokal Indonesia itu kita udah cukup paham karakternya gitu. Karena dulu sering karantina di sini. Sekarang ya udah dikurangin di sini, di tempat ini dikurangin karena banyak reptil alias mangsanya dia sama mamalia kecil ya. Jadi yo seadanya ya, yang santai-santai aja gitu. Oke, dia masih mengembangkan tubuhnya guys, dan rainnya seperti tidak nyantai ya, artinya dia belum nyaman. Ini nanti mau tak taruh di sebelahnya tegu ya, yang sebelah sono ya, itu kan ada kandang tegu sebagian tuh. Nah, mau taruh sebelah sana sampingnya itu, karena kandang yang lain udah penuh dengan titipan guys. Aku mau tak videokan, cuma kalau lagi lebaran kan yo piye ya, arep izin ngono ki bales ini kesuwen gitu loh guys. Masih bales kesuwen ya, aku cukup tahu diri nek do sibuk gitu kan. Akhirnya ya mending hewan-hewanku sendiri wae sementara sing tak video. Oke guys, yaudah mungkin hari ini cukup segitu dulu aja guys videonya tentang unboxing Panana Super Jumbo. Panana Super Jumbo, dan mungkin video-video selanjutnya akan aku update lagi perbandingan antara si Jumbo ini dengan Panana yang udah ada di sini duluan gitu guys. Jadi mungkin segitu dulu aja. Selamat lebaran teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.